Ya, halo selamat pagi Wanojers. Jumpa lagi dengan kita, Ramu, di acaranya podcast Percakapan Dada, kolaborasi antara Ramu dan Mara TV. Saya Bun Pop dan partner in crime saya ada Mbak Mai. Kita akan hadir di episode kali ini, yaitu ini adalah episode kayaknya yang banyak ditunggu juga sih. Kali ini temanya adalah tanda tanganmu, identitasmu. Oke, dan kali ini sudah hadir bersama kita tamu yang luar biasa. Di samping kita ada Kak Fia. Ada Kak Fia. Apa kabar Kak Fia? Sehat? Hai, sehat. Biasa bahasa Sunda. Biasa, pangestu. Oke. Oke Mbak, dijelaskan Kak Fia ini siapa sama Wanojers? Jadi ini makhluk ini adalah namanya Fia. Dia berkecimpung, mengkhususkan diri di namanya dunia grafologi. Oke, grafologi. Cuman kan kita ada yang tahu, ada yang enggak tuh sama yang namanya grafologi. Nah, kalau boleh jelasin deh seperti apa. Oke, monggo. Ya, halo semuanya. Disebutnya apa sih? Wanojers. Oh, Wanojers. Baiklah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Saya Fia. Saya adalah grafolog, salah satu grafolog di Indonesia. Grafologi itu adalah seni menganalisa, melihat goresan di goresan tangan, bisa tulisan, bisa gambar sebetulnya. Itu pada umumnya dipakai di mana tuh? Pada umumnya dipakai di paling sering itu adalah rekrutmen sebetulnya. Rekrutmen, kemudian kalau anak-anak tuh minat dan bakat. Jadi kalau misalnya dia mau kebanyakan dari SMP ya, SMP, penjurusan SMP, SMA, terus bingung mau kuliah di mana dan segala macam. Terus sepertinya sukanya ini, tapi kenapa dia ragu-ragu misalnya seperti itu gitu. Nah, dari goresan tangannya kita akan bisa tahu bahwa sebetulnya minat dan bakatnya dia ini gitu, sehingga bisa diarahkan sebetulnya. Jadi sebaiknya nanti dia misalnya di jurusan yang ada seninya misalnya gitu, atau anak ini dia senang memang menggambar gitu ya, tapi kalau misalnya dia mau diarahkan menjadi accounting mungkin akan lebih baik gitu, misalnya karena tulisannya rapi misalnya gitu. Tapi nggak selalu tulisan yang bagus itu dia kemudian bakat dan minatnya bagus atau karakternya bagus, belum tentu juga gitu. Itu biasanya otentik kebenarannya berapa besar sih? Sampai saat ini kita bisa bilang 85% gitu itu adalah yang sebenarnya. Gitu. 85%. 85%. Keren gitu. Juga ya. Iya, karena itu kan kita bilangnya grafologi itu adalah hasil dari apa yang ada di pikiran kita, kemudian dia diterjemahkan oleh si tubuh melalui tangan. Sehingga kalau zaman dulu itu ada yang kita latihan menulis halus misalnya betul, gitu. Nah, itu sebetulnya baik. Gitu. Nah, anak-anak sekarang dia menulisnya dengan huruf cetak. Betul. Gitu. Jadi A sendiri, B sendiri, N, M. Udah jarang ya menulis halus ya. Sangat-sangat jarang. Khusus Sangat jarang. bukunya menulis halus. Yang 3 baris itu kan. Ya. Meskipun demikian, grafologi pun sekarang juga sudah mulai bisa mendeteksi gitu karakter anak-anak gitu ya, karakter bahkan orang dewasa juga gitu dari yang tulisannya cetak gitu, tidak mesti tulisannya bersambung gitu. Tapi kalau misalnya bersambung itu akan lebih memudahkan sebetulnya, karena pada saat tulisannya bersambung maka dalam hidup gitu proses dia menyelesaikan masalah itu akan lebih mulus biasanya
dibandingkan dengan yang hurufnya cetak. Huruf cetak itu anak-anak sekarang kalau misalnya dikasih tugas biasanya dari 10 yang dikerjain cuma 2 gitu. Kalau orang yang dia menulisnya bersambung, mungkin dari 10 itu 8 atau 9 terselesaikan. Tapi biasanya kalau ini tuh sebaiknya dimulainya dari umur berapa? Maksudnya dimulai di analisanya. Ya, dimulai di analisa. Analisa itu bisa dimulai sebetulnya dari kecil karena dia doodling dan segala macam, meskipun dia belum terbentuk gitu. Jadi kebanyakan yang datang ke aku itu adalah misalnya SD di tahap yang akhir, misalnya kelas 6 gitu. SMP juga di akhir gitu, misalnya kelas 3 gitu. SMA sudah mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 itu ya kan dinamikanya selalu ada ya, dia akan mimicking teman-temannya gitu, tulisannya gitu, biasanya huruf A-nya jadi kayak gimana gitu-gitu kan, atau oh sekarang lagi model misalnya huruf B-nya tuh diginiin misalnya gitu, atau digituin gitu, yang kayak gitu tuh nanti akan ada momen di mana dia ya itulah dia gitu. Jadi memang masih berubah-berubah pasti kalau masih kecil. Tapi kalau gini ya, pernah nggak kayak Mbak E tuh, Mbak Mai lihat tanda tangan tuh yang sempat viral tuh kan ya, di salah satu sosial media. Tanda tangannya kan saya juga pernah ngajarin anak tuh, biar tanda tangannya tuh kamu. Tapi kan kalau kita dari orang tua ya kan Mbak E ya, ada yang gambar gajah, depannya gambar orang. Nah itu kira-kira lebih ke art ya, itu lebih ke art gitu. Jadi gini. Prinsipnya, kalau di grafologi ya, prinsipnya tidak akan ada yang sama. Kayak sidik jari sebetulnya. Grafologi itu kayak sidik jari. Jadi setiap orang, biasanya grafologi itu atau grafolog tidak akan melihat isinya itu satu. Yang kedua adalah bagus tidaknya. Gitu. Jadi dia akan melihat goresannya. Gitu. Jadi karena gini, kalau misalnya tarikan, aku ada contoh gini, aku lebih suka pakai goresan karena tarikan itu dari atas, dari bawah gitu ya. Kalau goresan itu bisa saja dia dari kanan ke kiri gitu. Goresan. Tuh ya, kebayang ya, kalau misalnya kita kan menulis dari kiri ke kanan gitu. Tapi beberapa lu kan kidal juga kalau nggak salah. Enggak. Itu tuh kami pernah terjebak, jadi dari berapa ratus orang ya waktu itu ya gitu, tersaring 15 orang untuk ikut kelas forensik. Jadi aku ikut kelas forensik. Nah, kami semua tuh 15 orang ini di hari pertama tidak ada yang lulus dari tesnya yang diberikan gitu. Hanya karena kami mengira bahwa tulisan itu dari kiri ke kanan gitu. Sementara dia menulis dengan rapi dari kanan ke kiri. Nah, gitu. Jadi itu bukan tarikan tapi lebih ke goresannya. Kalau tarikan itu lebih ke dari atas, dari bawah gitu. Jadi bukan tarikan. Kalau kita kalau tarikan kita kan layangan. Itu kan goresan. Kalau hati yang tergores kan enggak. Itu bagiannya gitu. Kalau yang sudah tergores biasanya ya. Gitu. Jadi memang grafologi itu ada ya seninya yang tadi, ada yang tanda tangannya itu dia menggambar dulu gitu ya, baru dia bikin itu. Itu semua juga pasti ada maknanya, ada artinya. Dia memulai titiknya, menggoresnya kemana itu juga udah bisa tahu karakternya seperti apa. Jadi ada bagusnya grafologi ini dikenalkan sedari kecil kali ya. Sedari kecil sebetulnya. Ya, jadi karena kalau kita kan dari umuran mungkin SMA lah ya, tahun 90-an. Oh, tanda tangan tuh harus gini tanpa kita ngerti ini tuh sebenarnya apa gitu. Iya. Ya. Terus kayak gue tuh ngeliat tanda tangan bokap gue gini, gue juga anak perempuannya gini. Iya. Bukan yang identik yang gua goreskan sebenarnya. Iya. Tapi gua hanya ngeliat mimicking, kita mencontoh. Iya. Nah, jadi bisa dirubah nggak sih? Bisa banget. Jadi gini,
grafologi itu grafologi itu tidak selalu tentang karakter sebetulnya gitu ya. Tidak selalu juga tentang bakat dan minat, tidak selalu juga tentang forensik dan segala macam. Grafologi itu salah satunya bisa untuk mengetahui kesehatan, gitu ya. Ya, jadi kayak misalnya ternyata orang ini punya kecenderungan penyakit di dada misalnya gitu. Karena pada saat dia menulis huruf apa atau pada kata apa gitu, dia kan ada goresan yang berbeda gitu. Nah itu nanti kita akan lihat dari beberapa lembar tulisannya dia gitu. Nah balik lagi ke tanda tangan. Kalau kan aku kelasnya tuh di Karos Handwriting School of Handwriting Analysis gitu. Itu di Amerika, Pebble Beach. Nah Ibu Erika Karos ini dia menggabungkan antara metode yang dari Jerman gitu sama metode yang dari Prancis. Sehingga kalau di aku gitu maksudnya teman-teman yang Karos pasti juga sama kurang lebih gitu ya, membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan teman-teman lain yang grafolog lain gitu dalam membuat laporan. Tapi bedanya apa tuh Jerman sama Prancis? Jadi kalau Jerman tuh lebih ke atas, bawah, kiri, kanan, besar, kecil gitu ya. Kalau yang Prancis dia lebih huruf A-nya tuh terbuka atau tertutup, huruf E-nya ramping atau bulat gitu ya. Kemudian huruf M-nya runcing atau bulat-bulat gitu. Kemudian huruf ya kan beda-beda kan? Gitu. Terus udah gitu kalau yang Jerman itu dia miring ke kiri atau miring ke kanan, lebih ke gitu. Tapi kalau Karos dia akan melihat satu persatu huruf-hurufnya, kemudian titik komanya biasanya gitu. Jadi semua hal-hal kecil yang memang itu adalah kita sebutnya simbol. Nah, simbol itu akan menekankan sebuah makna dari hurufnya gitu atau kata-kata atau kalimat. Berarti dibedah semua ya? Dibedah. Iya, itu sebabnya kita akan membutuhkan si kaca pembesar gitu ya. Kita akan butuh penggaris gitu. Itu dulunya nggak pernah bikin surat cinta apa gimana gitu? Kenapa? Orang-orang itu? Grafologis. Iya, grafologi kan pasti kalau gue bikin surat cinta kan Apa harusnya surat ketahuan. cinta kan itu Berlaku boleh nggak sih? sih? Iya, iya. Zaman dulu kan kalau kita senang sama orang saling tukar surat mudah itu bisa kebaca nggak sih? Bisa. Kafia, Bisa. masalah. Coba silakan di bawah. Soalnya silakan. gini kan kita nulis surat nih, kan nggak tahu bisa diterima apa enggak. Misalnya gue nyatain deh. Karena gini, diterima atau enggaknya itu Jauh nih. kalau aku ya, gitu. Kalau misalnya kamu kasih ke aku gitu ya, aku akan bisa tahu bahwa orang itu akan menerima atau tidak gitu. Kenapa? Karena di dalam sebuah surat ya. Keren nih. Karena gini, Pengalaman di dalam pribadi. di dalam sebuah surat itu, Kasih semua. kan aku akan bisa lihat si hurufnya besar-besar semua atau kecil-kecil semua. Terus udah gitu spasinya. Kemudian jarak antar kata gitu ya, antar huruf juga. Lalu yang paling penting adalah tekanan pada saat menulis gitu. Kalau misalnya dia menulisnya pakai spidol ya dia nggak akan ada tekanannya. Tapi kalau misalnya dia menulisnya pakai pulpen pasti ada tekanannya gitu. Nah, semakin emosi orang biasanya tekanannya akan semakin dalam gitu. Nah, Tapi kan kalau cinta sama marah kan beda lagi. Cinta sama marah. ya kan kalau misalnya cintanya memaksakan kan ya biasanya emosi ya. Benar? Tuh, kira-kira ya. Kira-kira. Jadi menulis itu ada movement, ada spacing, ada form gitu. Jadi movement itu ya pergerakannya gitu. Terus udah gitu kalau spacing ya itu jaraknya gitu ya. Kalau misalnya form ya bentuknya gitu. Bentuknya tuh jadi misalnya huruf A-nya itu dia bukan huruf A yang biasa gitu ya, garis biasa gitu, tapi dia akan menulisnya gini, A gitu ya, terus gituin. Nah itu juga art gitu. Dan juga sekarang juga banyak ya hobi sekarang yang nulis halus seperti itu ya. Iya. Dulu kan Kaligrafi kita jarang orang, cuman kalau kaligrafi kan nggak bisa kita sebut sebagai tulisan tangan karena itu tidak setiap hari. Tapi ada di salah satu platform sosial gitu ya, media sosial gitu yang aku juga follow. Tulisan dia tuh adalah tulisan tangan, tapi bentuknya itu
rapi banget, sama seperti kalau misalnya diketik. Nah itu dia, ya emang latihan gitu ya, latihan Gua gitu. pernah lihat sih itu. Dan itu dia menulisnya bisa dengan cepat kalau sekarang gitu ya, karena dia udah latihan. Tapi itu sekarang dipakai di lukisan juga tuh kalau nggak salah. Iya. Si kata-kata itu gitu ya. Berarti bisa ngelihat dong. Mbak Mas Iya, kalau misalnya kan gue kadang ngeliat ya tulisan apa di satu lukisan gitu, gue pikir itu koran ditempel, ternyata mereka tuh Tulis. itu, Iya, gitu. iya. benar. Gitu. Jadi itu kalau tentang artnya gitu ya, artnya. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang bagus, salah satu contoh juga yang jadi laporan master aku waktu kemarin itu adalah tulisan tangan tante aku. Itu tulisannya tuh bagus banget, jadi kayak ya emang art gitu, dan dia menulis di bukunya semuanya seperti itu gitu. Nah, yang lucu adalah pada saat aku membuat si laporan itu gitu ya, kan berdasarkan panduan ya gitu ya. Kemudian pas aku kasih ke tante aku, terus tante aku marah-marah. Aku tuh nggak sesombong itu. Gitu. Padahal Tapi berarti ini kita harus tahu lu prakteknya di mana. Kenapa? Ini lu membuka praktek. Oh, praktek. Di mana? Sebentar, karena ngomong-ngomong Oh, iya. lu juga ada art dan Oh, kebaikan, iya. art of drink. Ini Art lu of coba drink. Ada Ini ada apa itu? Ada beras kencur. Itu Ada apa ini? produk ramu nih, ada beras Oh, kencur. ada beras Jadi kencur, Ramu tuh punya konyol. produknya. Di art of drink. Oh, di art of drink. Benar. Aku yang ini, aku yang ini. Coba ya. Kita juga punya nih Apa itu? makanan dari sorghum. Oh, Ya, nice. sorghum juga sehat lah. Makanan Iya, sehat, benar, minuman benar, sehat. benar. Coba dicobain dulu. Coba nggak? Ini pakai enak nih. Ya boleh, Kita boleh. langsung ngemil ya. Ini ngemil nggak bersalah ya? Ini ngemil nggak salah. Ngemil tanpa rasa Yang bersalah. bersalah ini. itu nggak bagi-bagi ke Nah, laki gitu. Ya Mbak ya, jangan lupa ya. Ya, gua nggak bisa bukanya gimana. Jarak memisahkan. Coba. Oh, misalkan. Coba. Salah itu nggak bagi-bagi. Seni Oh, iya. seni tarikan ini. Ini Ini tarik. ada coklat, ada vanila. Oh, iya. Sama satu Mari lagi kita tuh, mencoba. Coconut. Cuma Oh, ada iya. produksinya coconut. Ini kayaknya mesti membutuhkan bantuan. Ini coba dulu deh, minum dulu. Iya deh. Kan banyak menjelaskan sesuatu. Jadi Wanogers, jangan lupa kita masih Ini di kayaknya kita percakapan dada membutuhkan nih. bantuan di gunting. Digunting. Ini aku akan mencoba yang beras dicoba. kencur. Jadi di art of drink kan Di kita art of biasanya minum sambil ngopi. Ini ada Ini kita menjam. media sosialnya nggak sih? Kalau misalnya Ada mau pesen nanti dan Ramu. segala macam. Ada. Oke. Nanti kita sampaikan. Kita akan cantumkan di bawah ini, di bawah ini, bukan di bawah ini. Nice. Enak? Beras kencur. Enak. Nggak seperti biasanya ya. Kan beras kencur tuh biasanya agak ada asamnya dan segala macam. Ini enak banget. Berarti berhasil. Berhasil. Tos dulu, Mbak E. Ya. Berarti ramuan Udah berapa kita- orang ini? Ramuan kita adalah ramuan luar biasa. Enak. Kita juga harus nyobain ini nih, Vi. Jadi sembari ngobrol, kita sembari ngemil. Baiklah. Soalnya obrolannya nih makin kesini Kesini. makin oke gitu, Cuma bukan kan makin kadang kesana. gini, kalau dari kecil ya mereka udah bisa mulai. Coba dulu gua mulai dari kecil ya. Loh, kalau di zaman kita, Mai, itu diajarinnya dengan menulis halus yang di buku itu loh, yang di buku ada garis kecilnya. Iya benar. Maksudnya kalau di umur gini nih, gua dulu menulis halus. Nah itu bisa. Setelah itu gua mulai dengan tulisan cetak lah. Nah, maksudnya apa? Bersambung. Bukan sambung. Iya, yang terpisah-terpisah gitu kan. Tulisannya jadi cetak. Gitu. Iya. Testing. Mau nggak? Coba. Kayaknya lu yang paling sering Jangan ragu. Siap, jangan ragu. Managers yuk kita cobain. Ngemil tanpa rasa bersalah. Iya. Cookiesnya dari sorghum ini Bisa didapat di Ramu nanti. bisa didapat di Ramu. Nah kan Enak deh. Iya, enak ya. yang kelapa tuh lebih enak, cuman lagi nggak ada nih. Habis produksinya. Oh gitu. Paling laku kelapa. Nice. Terus apalagi nih Vi yang maksudnya ini kan juga grafologi itu kan membantu orang ya. Jadi dari mulai kesehatan juga kayaknya Dari grafologi bisa Iya. kebaca juga kan karakter. Terus masa Karakter. depan. Kayak Masa di depan pemilihan sih. jurusan itu Masa depan sih mengarahkan kali ya. mengarahkan aja ya gitu. Jadi ini bukan
bukan kayak meramal sesuatu bahwa kamu akan begini begitu dan macam. Enggak, kita cuma bilang bahwa kecenderungannya akan begini, kecenderungannya akan begitu gitu. Nah, yang perlu diperbaiki adalah sebetulnya bisa dari tulisan tangan. Jadi ada yang disebut dengan, kalau tadi kan aku ngobrol sedikit grafologi kesehatan ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan grafoterapi. Jadi anak-anak itu atau orang dewasa yang mau memperbaiki hidupnya gitu, itu bisa pakai grafoterapi. Grafoterapi itu Coba biar sebagai waras contoh, kita. pengen banyak duit nggak? Jelas lah. Oke, kalau misalnya pengen banyak duit, coba menulis huruf G. Nah, Gimana nih, nggak ada kertas? Iya, nggak ada kertas ya. Nggak ada kertas lo. Bagaimana kalau saya ambil kayak Oh iya. sebelah situ? Gitu. Jadi kalau misalnya Oh, jadi dari nggak ada kertas. itu bisa memperbaiki juga ya? bisa sangat. Dengan umur semuda ini iya, gitu. Iya, asal mau latihan. Karena yang paling susah itu kalau misalnya di usia ibu-ibu semua. Makasih loh. Kita memang ibu. Makasih loh. Itu adalah konsistensi dalam berlatih. Tapi itu bisa masuk ke mindset kita dan lain sebagainya. Iya, karena kan itu kita akan mengubah si pikiran bawah sadar bahwa menulis huruf G itu sekarang begini gitu. Itu prosesnya harus setiap hari. Harus setiap hari. Dalam jangka waktu tertentu. Harus setiap hari. Kalau misalnya mau benar harus setiap hari. Hah? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dalam waktu sebulan pasti akan kelihatan hasilnya. Coba mendingan Gitu. Tapi dikit ya, maksudnya dikit gitu. Tapi setiap hari latihan gitu. Misalnya Harus satu kalimat atau satu huruf? Enggak, sekarang kita mau emphasize apa dulu gitu. Jadi kalau misalnya mau create, misalnya aku nih orangnya teledor gitu ya. Kalau misalnya aku orangnya teledor ya berarti yang mesti dibenerin itu misalnya huruf I, semua yang ada titiknya misalnya gitu. Karena selama ini kita menulisnya itu Mbak Eni. Apakah mau di reading? oh ini nggak bisa karena Cetak, kan? dia bentuknya bukan, dia poin-poin. Sebenarnya bisa aja, cuman Itu ini harus berupa kalimat apa? biasanya begitu. Jadi cerita. Oh, cerita. Jadi satu paragraf. Satu paragraf lebih enak atau sampai Kalau titik misalnya aja? bisa satu kertas penuh lebih baik sebetulnya. Gitu. Jadi kita berarti harus curcol warna. Iya. Curcol dulu. Tapi aku tuh selalu bilangnya gini. Aku nggak pernah mengarahkan untuk ya udah kamu misalnya curcol atau apa gitu ya. Enggak, buat aku nggak penting sebetulnya isi menulisnya dengan menyenangkan gitu. Sesuatu yang sedih pasti menulisnya juga pasti akan dengan sedih gitu, sehingga Kalau ini nggak boleh pakai beban. Pakai beban juga nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Iya, ya maksudnya Nggak apa-apa. isi tulisannya apa? Iya, jadi aku akan bilang misalnya nih ya, kalau ke anak-anak tuh aku akan bilang gini, liburan apa yang paling menyenangkan? Oh, dia pasti akan tulis, wah gitu. Nah, dari situ, dari satu kertas besar itu gitu, biasanya aku akan melihat sampel tulisan yang mana yang aku bisa pakai untuk aku analisa gitu. Karena pasti paragraf pertama itu adalah paragraf di mana dia akan menulis dengan sangat ideal gitu, pelan-pelan ini tuh. Nah, paragraf kedua, ketiga, keempat tuh udah mulai lancar gitu kan, udah mulai lancar, udah mulai nyaman gitu. Nah, biasanya aku akan ambil yang Tapi Kavia ada kecenderungan kayak aku nih pribadi, nulis tuh beda-beda gitu. ya pasti. Beda, kadang tulisannya begini, Iya, kadang pasti. begini. Itu normal itu. Normal. Nah, coba Normal banget. Normal. Cuman kan Mau dites? makanya sambung apa? boleh terserah. Kamu mau takut tuh mati. tulis ya cerita apa gitu. Cerita kemarin waktu kita ke grand opening cafe. Oke. Nah, jadi gini, seperti yang aku bilang tadi bahwa si grafologi ini gitu itu kan adalah hasil dari otak ya, kerja otak gitu ya melalui tangan. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya otaknya juga lagi sibuk dan segala macam, sementara si tangannya itu belum bisa menerjemahkan dengan baik gitu, sehingga pasti tulisan tangannya akan gitu kan buru-buru Udah jelek banget ya. atau misalnya justru jadi pelan-pelan gitu. Padahal bagus banget cetak.
Ntar dulu Kavia, maaf. Dia merasa tulisannya jelek. Nggak apa-apa. Soalnya dulu tuh gua tulis halus tuh bagus loh. Kan nggak Karena perlu udah halus. jarang, Bener nggak perlu nggak perlu bagus halus. atau jelek. Iya. udah jarang Biasa aja. dipakai gitu loh. Tapi Mbak E bagus. Gitu. Jadi sebetulnya ya banyak hal yang bisa diungkapkan lewat si grafologi, bahkan ya tadi ada grafoterapi ya gitu. Terus kesehatan, grafoterapi, kemudian ada lagi grafoforensik gitu ya. Grafoforensik itu adalah untuk mengetahui kecenderungan orang dalam psikologinya, atau misalnya gini, dulu tuh pernah ada anak perempuan yang dia nyetir abis pulang dari bar kalau nggak salah ya, terus udah gitu dia nyetir, kemudian di Jakarta itu dia menabrak, aku lupa ya 9 atau 11 orang, kemudian beberapa diantaranya meninggal. Lalu semua orang bilang bahwa dia kan pemakai ini itu dan segala macam, pemakai narkoba dan segala macam gitu ya. Tapi kemudian seorang grafolog itu yang kebetulan adalah tim dari tempat aku belajar gitu ya, itu bilang bahwa enggak, dia bukan addicted gitu, addicted bukan addicted, tapi dia memang saat itu dalam kondisi memang tidak sadar gitu, karena tulisan pada saat dia ditangkap gitu itu berbeda dengan waktu tulisan dia sudah diadili gitu. Kemudian waktu tulisan dia ada di dalam penjara pun itu berbeda gitu. Jadi dari situ bisa dibilang bahwa dia itu tidak kecanduan, dia bukan pecandu gitu. Pada saat itu saja dia mengkonsumsi gitu. Jadi dia dibawa. Ya, dan itu meringankan kan, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya itu dibutuhkan gitu, sehingga orang jadi tidak salah dihakimi gitu ya. Kemudian juga kita juga bisa tahu bahwa oh ternyata orang ini misalnya punya kecenderungan untuk bunuh diri misalnya gitu ya. Dari tulisan juga bisa kelihatan gitu bahwa ini ada kecenderungan ini untuk bunuh diri. Nah, berarti dia harus mulai misalnya ditangani gitu ya, atau diajak ke tempat-tempat ya wellness atau klinik untuk mental health support. Tapi ini sekarang perkembangannya gimana, Vi? Maksudnya ilmu ini diterapkan itu sudah mengalami kemajuan, terutama di negara kita ya. Gitu loh. Nah, perkembangan di negara kita itu adalah gini. Mungkin kalau zaman dulu ini hanya terbatas untuk minat dan bakat gitu ya, kemudian rekrutmen gitu. Kalau sekarang ya itu tadi, dia sudah mulai ke grafo kesehatan gitu ya, untuk mendeteksi lebih awal gitu ya, kalau misalnya dia ada kanker, tumor yang kayak gitu, terus atau jantung atau ada penyakit lain di dalam tubuh, karena itu pengaruh ke tulisan goresan ya gitu. Kemudian sekarang anak-anak juga udah mulai grafoterapi, orang dewasa juga sudah menyadari bahwa menulis itu penting untuk motorik gitu. Kemudian ya kan sekarang mulai melukis lagi gitu kan, kemudian mulai menggambar lagi. Nah, salah satunya grafoterapi itu adalah menulis lagi gitu. Itu ya, lu pakai laptop, lu pakai pakai handphone. Itu tuh bikin lu lupa nulis loh. Memang iya. Kalau Jadi dia motoriknya sih kita memang nulisnya. motoriknya jadi berkurang sebetulnya adil. gitu. Biar adil. Kan Biar adil, jadi boleh. nggak berani. Coba. Ayo silakan lanjut. Nah, Ini buka usaha di mana? Vi? buka usaha. Maksudnya ada tempatnya Enggak. atau lu berdasarkan panggilan? Enggak. Kalau grafologi biasanya kirim aja ke email aku gitu. Kemudian aku butuh originalnya juga gitu, sehingga bisa dikirim ke rumah aku gitu. Nanti alamatnya aku akan Nanti share berikan. di sini ya. Boleh. Boleh. Nanti Gitu, alamatnya jadi di share ya. iya, kirim aja. Kalau misalnya buat anak-anak ya berarti aku akan membutuhkan buku biasanya gitu ya, buku catatannya mereka biasanya gitu, misalnya dari kelas berapa gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang dewasa ya nanti aku akan memberikan tugas gitu untuk menulisnya seperti apa gitu, kira-kira itu. Ini sebenarnya ada yang unik ya.
gue baru sekarang dikasih Kartu nama. kartu nama. Tapi di belakang itu ada message-nya. Iya. Ya. Healing doesn't mean the damage never exists. It means the damage No longer control you. Iya. Ya, bener sih. Iya. Ya. Tapi buat gue tuh sesuatu yang unik yang mungkin itu benar-benar terjadi di kehidupan. Ya kan? Jadi gini, kalau oh ya, Idenya tuh dari mana? Gitu. apa? Oh itu idenya dari temen gue. Jadi ini tuh gara-gara koleksinya. enggak, ini mah titipan. Jadi si kartu ini tuh sebetulnya aku tadinya punya tim ya sama-sama gitu ya. Tinggal beberapa orang sih sebetulnya, nggak semuanya. Jadi ada namanya Nahini, itu ada IG-nya Nahiniku. Di situ ada access bars, mungkin tadi ada Mbak Vero sama Mbak Devi ya, gitu ya. Kemudian ada kinesiologi itu ada touch for health, ada emotional release. Kemudian ada kinesioterapi itu hampir sama dengan fisioterapi gitu ya. Dia sendi tulang dan otot gitu. Dia sebetulnya kinesioterapi itu lebih pencegahan kepada anak-anak, kemudian membantu bapak ibu yang sudah lanjut usia untuk kembali menggerakkan si sendinya, ototnya gitu. Kan sangkal ya kayak gue. Iya. Kalau aku pasti ya suka. Karena kan range of motion tubuhnya tidak seperti gitu. Nah, itu mesti dilatih supaya nggak kaku gitu. Kinesioterapi itu gitu. Kemudian ada intuitive card reading itu, jadi ada tarot, ada oracle, kemudian emang ada intuitive card untuk ngomongin karir gitu ya. Kemudian ada tentang soul reading dengan kartu gitu. Kemudian ada human design. Ini kayaknya lengkap ya? Lengkap. Kayaknya one stop Shopping. solution. Oh ya, one stop solution. One stop shopping mulu. Untuk solution berikutnya, kita serahkan kepada ahlinya. Ini Kavia. Oke, baiklah. Dadakan ini. Oh, dadakan. Mbak Emai. Iya. Ini aku. Baiklah, kalau Ibu Maya, Ibu Maya ini cepet capek ya, Ibu ya. Nah, akhir-akhir ini, Enggak, kayaknya udah lama juga. Nanti ya Manojers Oke, nanti dilihat ya. Ke kamera. Iya. Suka tidak teliti, buru-buru gitu ya. Kemudian banyak yang lupa lah ya. Kemudian ya semua harus perfeksionis gitu ya. Kemudian harus harus agak ngeri. Pembicara yang baik gitu, kemudian maaf ya Ibu ya, harus lebih banyak mendengar ya. Oh iya. Ya, mendengar orang lain ya. Gitu. Kalau kasihan dalam maaf. Kasihan kalau temen gue suka ngomong, lu bisa nggak sih dengerin gue bentar? Nah itu kan gitu. Mendengar tuh, lebih banyak mendengar tuh. Nah, Mbak Pop juga, Sama. Harus lebih banyak. Gini, kenapa begitu? Yang paling gampang adalah, oh enggak, gue E-nya enggak. Ini jadi gini, ini tuh kelihatan similar ya? Kelihatan dari huruf E, ya. Huruf E itu, kalau misalnya dia gepeng, gitu, itu tidak bisa mendengarkan. Mana coba gue nggak pakai kacamata nih. Gitu. Monyet. Gue mana? Kayak kuping. Mana coba E? Mirip Nih. Ini kan tipis kan gitu. Nggak ada harusnya sebetulnya, cuman kalau di tulisan ya. Kalau di kami itu huruf E itu dia kan bulat. E gitu. Kalau ini kan tipis-tipis ya. E-nya tipis-tipis gitu. Oh, I see. Ayah, maafkan saya ayah. Ini juga lebih cepet lelah gitu. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena huruf G-nya dia kan kita bilangnya ekor ya. Huruf G-nya itu ekornya itu pendek gitu. Nah, kalau misalnya mau aktivitasnya lebih apa ya, staminanya lebih baik dan segala macam ya huruf G-nya dicoba lebih lengkap. Nah ya. Melengkung begitu. Usahakan melengkung gitu.
Baiklah. Karakter bisa kelihatan nggak? Tapi kan ini direct ya. Ya ini direct. Ini mendadak seperti tahu bulat. Mendadak. Nah, kalau Mbak Pop itu gini, untuk hal-hal kecil jangan ribut. Kenapa ininya gini, kenapa ininya nggak benar, ininya gini nih, gini, kayak gini. Ini mestinya Maafkan gini saya, nih, ayah. kayak gini. Terus udah gitu, ini tuh, Iya, benar-benar. gini, gitu. Jadi ini kurang. Iya, ribet sama hal-hal yang kecil sebetulnya, yang nggak penting-penting amat. Benar Ibu ya? setuju. Dia dari tadi udah mantan saya ayah, iya, lu nggak iya. dengar. Maafkan saya. Iya. Kenapa? Nih bedanya ya. Kalau dirimu, I-nya itu titik gitu. Kalau Mbak Pop, I-nya itu ada garisnya, seret gitu. Nah itu irritating sama hal-hal kecil. Setuju. Iya. Gitu. Pokoknya apapun. Di rumah juga. Ih, banget gitu. itu. Iya. Apalagi di rumah. Gunting nggak bisa ditaruh di sini, nggak bisa gitu. Harus di sini. Iya benar. Itu gue. Padahal nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya ini kita perlu waktu yang lama ya. Perlu Kan waktu ada yang sesi lama. khusus. Ini kita udah di Udah selesai. Baiklah, Oke, baiklah, Baiklah. Kira-kira gitu ini ya. Nanti Nanti dikasih lihat. kalau misalnya ada teman-teman yang Oh, bisa di meja situ, membacakan di meja gitu. situ. Kalau misalnya ada teman-teman yang bisa membacakan dengan senang hati kita berbagi. Thank you udah diundang ke sini. Terima kasih. Meskipun terima kita kasih banyak. sedikit Terima kasih nih, Kak Kita Fia. terima kasih sama-sama, banyak. sama-sama. Nanti ininya Pia ada di bawah. Siap. Boleh, Nanti boleh, ya, boleh. Managers. Iya, Oke, terima Managers. kasih. Ya, makasih Kak Fia udah mau hadir di sini. Sama-sama, thank you dengan senang hati. Mbak Mai pamit dan saya juga Bun Pop pamit dulu di episode kita kali ini. Tanda tanganmu, identitasmu. Sampai jumpa lagi di episode lain yang lebih seru. Oke, thank you. Bye. Kau tercipta bagai suatu keajaiban.